Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, Bapak Ibu, para jamaah Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu tajwid metode Asy-Syafi'i, yang insya Allah kita akan masuk ke dalam pelajaran yang ketiga, yaitu mengenai sifat huruf. Pelajaran ketiga, sifat huruf dari ilmu tajwid metode Asy-Syafi'i, kita akan lihat terlebih dahulu dari teori yang sudah dituliskan oleh Al-Mu'allif. Sifat huruf ini berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya sesuai dengan kaidah. Kemudian mengetahui sifat-sifat huruf mempunyai beberapa manfaat, yaitu satu, membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Jadi ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Statement kami adalah bahwa ketika kita mempelajari makhraj huruf, maka tidak akan pernah lepas pula dari sifat huruf itu sendiri. Karena ada yang huruf makhrajnya sama tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Dan cara pengucapannya pun akan berbeda pula. Yang kedua adalah pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Sifat huruf terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada sifat huruf yang mempunyai lawan dan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Kita mulai terlebih dahulu dari pelajaran pertama, yaitu sifat huruf yang mempunyai lawan. Yang pertama adalah hams atau mahmus, merupakan lawan dari sifat jahr. Hams adalah samarnya suara pada pendengaran yang disebabkan terbukanya dua pita suara atau vocal cords dan tidak ada getaran pada keduanya, serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Jadi pada intinya ketika ada huruf-huruf yang tergolong ke dalam sifat hams,
maka akan ada aliran udara dan aliran tersebut tidak boleh ditahan. Jadi harus dimunculkan saja karena itu merupakan salah satu dari sifatnya. Nah, lawannya hamas adalah jahr. Nah, namun kita sebutkan dulu di sini ada huruf-huruf yang tergolong di dalam sifat hamas, yaitu ada 10 di dalam singkatan berikut. Ini insya Allah sama dengan kajian kita yang sebelumnya. Fahathahu syakhsun sakat. Atau fahathahu syakhsun sakata. Ya, di sini ya ada huruf fa, ha, tha, kemudian ha, kemudian shin, kha, sad, kemudian sin, kaf, dan ta. Nah, sifat hams ini akan kentara ya, akan sangat terlihat ketika huruf ini tersukun. Jadi contoh misalkan af, ah, as, ah, ash, akh, kemudian as, kemudian as, ak, at. Nah, ini yang harus dialirkan udaranya. Memang merupakan sifatnya. Jadi tidak boleh af, ah, as. Nah, ini berarti tidak hamas, jadi jahr. Nah, 10 ini yang tergolong di dalam fahathahu syakhsun sakata atau sakat, ini harus dialirkan udaranya. Lawannya dari sifat hamas adalah sifat jahr, adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara atau vocal cords dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas udara ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Huruf jahr apa? Ya selain ini saja. Dari huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita ketahui, selain dari 10 huruf ini, selain dari fahathahu syakhsun sakat, ya selain itu maka akan masuk ke dalam jahr. Nah, kemudian kita beralih ke sifat yang kedua. Jadi yang pertama ini membahas hams dan jahr. Jadi ini satu pasang yang berlawanan ya. Kemudian yang kedua adalah syiddah, rokhwa, dan sekaligus bainiyah. Bainiyah itu artinya di antara keduanya, yaitu kita kenal dengan tawassuto. Jadi di ilmu tajwid metode Asy-Syafi'i ini secara istilah boleh menggunakan kata-kata bainiyah atau di antara keduanya, di antara syiddah dan rokhwa, intinya seperti itu, atau tawassuto. Nah, untuk mengambil keumuman supaya sama dengan istilah-istilah makhrajul huruf yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, di tahun yang lalu, maka kita pergunakan saja istilah tawassuto. Nah, syiddah di sini adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Nah, huruf syiddah berjumlah 8 yang tergabung dalam kalimat. Nah, kalau dulu kita bacakan dengan ajidu qattu bakat. Nah, kalau kesulitan dengan membaca ini maka bolehlah karena ini adalah hanya sifatnya membantu ya. Membantu untuk memudahkan kita mengenal huruf-huruf ini. Nah, ajidu qattu bakat atau ajid qatin bakat. Nah, atau kalau kita mau ambil karena kita belum belajar iklab ya. Di sini kita kalau diiklabkan berarti ajid qatim bakat. Atau kita bacakan sesuai apa adanya dulu, ajid qatin bakat gitu. Atau kalau kesulitan ajidu qattu bakat. Seperti yang kita bahas di pertemuan selanjutnya, yang sebelumnya. Nah, hurufnya ada 8, yaitu di sini ada hamzah karena ini hidup ya. Kemudian hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan huruf ta. Nah, ini yang harus kita ingat di sini dan rata-rata di sini mempunyai sifat yang cukup tegas sifatnya dan ini juga masuk ke dalam kategori al-qalqalah
jim, dal, qaf, to, ba gitu ya. Ini huruf-huruf qalqalah. Jadi kalau huruf-huruf qalqalah di sini selalu mempunyai dua sifat, syiddah dan jahr. Nah, ini sifat qalqalah. Dua-duanya tegas ya, agak keras kita membacanya. Nah, yang dihafal yang mana? Syiddah atau rokhwa? Lebih bagus kita hafal yang syiddah saja yang lebih sedikit. Nah, kita tarik ke atas. Nah, ini lebih sedikit dibandingkan yang hams, lebih sedikit dibandingkan yang jahr. Jadi yang dihafal sifat yang hams saja. Fahathahu syakhsun sakat. Kemudian yang syiddah dan rokhwa, ajidu qattu bakat atau ajid qautin bakat. Nah, yang rokhwa berarti selain syiddah dan tawassut. Nah, kita bacakan dulu teorinya rokhwa. Rokhwa adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya. Dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Jadi tidak sekuat yang syiddah ini. Nah, di antara huruf syiddah dan rokhwa ada yang disebut dengan bainiyah. Nah, bainiyah atau tawassut mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf dan ia adalah sifat antara rokhwa dan syiddah. Nah, huruf-huruf bainiyah atau tawassut ini ada 5. Lin umaru, lam, nun, ain, mim dan ra. Ada 5. Jadi yang harus dihafal tadi Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah yang pertama huruf dengan sifat hams. Jadi fahathahu sakhsun sakat atau kemudian syiddah ajidu qattu bakat dan tawassut lin umar atau lin umaru. Nah, jadi ini yang dihafalkan. Sisanya karena banyak ya berarti selainnya lah. Ini akan memudahkan kita insya Allah. Selesai yang tawassut. Nah, kemudian kita beralih ke latihan sebelum masuk ke dalam sifat urutan yang ketiga yang mempunyai lawan. Jadi antara isti'la dan istifal nanti al-mu'alif Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC hafizahullah ta'ala menyarankan kita untuk latihan membaca surah Asy-Syarh atau Al-Insirah atau surah Alam Nashrah gitu kan. Nah, kita latihan untuk membaca surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bacakan pelan ya, insyaallah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kurang lebih seperti itu. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik, selesai kita latihan ini, kita sisir, kemudian kita lanjutkan ke huruf sifat yang mempunyai lawan antara isti'la dan istifal. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit. Maksudnya langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya, sehingga terbacanya dengan tebal. Nah, huruf isti'la berjumlah 7 yang tergabung dalam kalimat ini. Khussadautin qidh. Ada huruf kha, sad, kemudian dad, kemudian wain, ta, qaf, dan dha. Nah, ini yang harus dihafal. Karena yang istifal lebih banyak, sehingga kita menghafalnya yang isti'la saja. Khussadautin qidh. Kha, sad, dad, kemudian wain, ta, qaf, dan dha. Nah, istifal di sini merupakan lawan dari isti'la. Adalah tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Sehingga ia dibaca tipis. Nah, huruf istifal apa? Berarti selain ini. Ya, jadi tidak usah dihafal yang huruf istifalnya karena akan mudah. Ketika kita sudah tahu yang ini, maka pasti akan masuk ke dalam istifal. Nah, hati-hati nanti para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit pengecualian di huruf ra dan huruf lam. Terutama lam yang di tengah-tengah lafzul jalalah atau lam jalalah. Yang ada di dalam tengah-tengah lafaz Allah. Nah, huruf ra Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita untuk membacakan dengan tafkhim, dengan persyaratan-persyaratan yang akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jadi intinya ketika harokat itu fathah atau dhammah, maka huruf ra berubah dari yang asalnya tipis menjadi tafkhim, yang asalnya tarqiq menjadi tafkhim. Tetapi tidak bisa kita lantas menyebutkan huruf ra itu menjadi isti'lah. Nah, karena sudah ada identitas sendiri, yaitu huruf istifal. Maka dipergunakan istilah yang lain dengan istilah tafkhim atau taghlidh, nah, untuk menebalkan pengucapan suara huruf ra yang berfathah, berdhamah, atau huruf ra yang disukun dimatikan dengan awalan fathah atau dhammah, ya, kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi huruf lam, ketika berada di tengah-tengah lafzul jalalah, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka huruf lam ini menjadi tafkhim atau taghlidh, jadi menebal, ya begitu. Tapi pada kondisi yang berkasroh, maka kembali ke sifat asalnya. Jadi sifat asalnya adalah istifal, tipis. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4. Jadi di sini al-mu'alif hanya menyebutkan sampai nomor 4 ya. Itbaq merupakan lawan infitah. Sedangkan sifat yang kelima yaitu idlaq dan ismat ini tidak dibahas karena tidak begitu bersinggungan dengan masalah ilmu tajwid ini. Jadi lebih ke arah pengucapan berbahasa Arab sehari-hari yang nomor 5 itu. Antara ismat dan idlaq begitu ya. Jadi ini itbaq dan infitah. Itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Dan rata-rata dan kesemuanya ini huruf-huruf itbaq ini adalah huruf isti'lah. Jadi sad, tadha, sad, kemudian dad, kemudian ta, kemudian dha. Nah, rata-rata itbaq ini adalah huruf-huruf isti'lah ya, ada di sini. Sad, kemudian dad, kemudian ta, kemudian dha. Nah, jadi mudah untuk mengingatnya. Sedangkan huruf-huruf infitah ya selainnya. Ya termasuk yang ini kha, kemudian wain,
Kemudian ada qaf di sini yang masuk isti'la tapi tidak termasuk ke dalam itbaq, masuk ke dalam infitah. Nah, jadi tidak usah dihafal yang infitahnya karena banyak, hafalkan saja yang itbaq. Jadi ini sudah kita bahas para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat yang tidak mempunyai lawan. Nah, kita akan masuk ke dalam sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Maaf, yang tadi sifat huruf yang mempunyai lawan. Maaf. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan ada beberapa. Dan ini tidak dipunyai oleh kesemua huruf hijaiyah. Jadi beberapa saja. Yang pertama adalah sofir. Sofir adalah tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Nah, sifat ini terdapat pada huruf sod, kemudian zai, dan sin. Jadi huruf-huruf dalam makhraj as-saliyah. Nah, di mana sudah kita ketahui bersama, sofir yang kubro, yang paling besar itu huruf zai. Yang wusta itu sod. Kemudian yang sugra adalah yang sin. Ya, contoh di sini alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah, ini antara su dengan su ini harus berbeda. Sekali lagi, alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah, itu antara sofir, sod, kemudian sin. Nah, di sini harus dibedakan antara yang dhamma, yang sin, dan yang sod. Baik, selesai yang ini. Kemudian nomor 2 adalah qalqalah. Nah, ini cukup populer istilah ini setelah sofir yaitu qalqalah, yaitu memantulnya suara pada huruf ketika disukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang 3. Jadi sifat ini terdapat pada 5 huruf yang tergabung dalam kalimat kutubu jaddin atau qaf, ta, ba, jim, dan dal. Contoh di sini lam yalid wa lam yulad. Nah, qalqalah al-mu'alif membagi menjadi 2 bagian, yaitu qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Yang pertama qalqalah kubra apabila waqaf pada qalqalah baik bertasydid atau tidak. Ya, contoh yang ini yang bertasydid. Nah, kalau yang sudah kita pelajari yang bertasydid ini kita sebut dengan qalqalah akbar. Di dalam satu kitab mencantumkan demikian. Namun di metode Asy-Syafi'i, al-mu'alif tetap menyebut ini sebagai qalqalah kubra. Tetapi secara baca insya Allah sama, hanya perbedaan istilah saja. Kita bacakan. Bismillah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, jadi di sini harus agak ada penekanan karena huruf ba-nya ada 2. Karena ada tasydid. Kemudian yang selanjutnya qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini qalqalah kubra. Kemudian qalqalah sughra apabila qalqalah ada di tengah kata atau kalimat. Ya, contohnya, bismillah. Qad aflahal mu'minun. Nah, ini contoh sekali lagi. Qad aflahal mu'minun. Kemudian contoh yang kedua, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ya, seperti itu cara membacanya untuk yang qalqalah sughra. Tidak usah terlalu ditekan terlalu keras. Ya, contoh misalkan yang tidak tepat adalah qad aflahal, ya, terlepas ya. Jadi ini ada jeda. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Yang ini juga seperti itu. Jangan sampai fi maq'adi sidqin. Nah, tidak boleh diputus seperti itu. Harus terus tersambung ke huruf yang selanjutnya. Ini yang dinamakan dengan qalqalah sughra. Sekali lagi,
fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Nah, seperti itu ya, cara membacakan qalqalah sughra. Satu lagi latihan. Liyunfiq dzu sa'ah. Jadi bukan liyunfiq dzu sa'ah. Nah, itu ada jeda antara qaf yang tersukun dengan huruf dza dhamma yang ada di depan. Jadi dibacakan dengan liyunfiq dzu sa'ah. Ya, seperti itu ya. Cara membacakan qalqalah sughra. Selesai. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Yaitu sifat lin, yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Lin atau lembut, di sini sifat ini terdapat pada dua huruf, yaitu ya yang bersukun dan waw yang bersukun. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya, contoh khauf, haid, bait. Nah, seperti itu, ini huruf-huruf lin. Nah, kalau kita wakafkan menjadi madlin, boleh disebut nih seperti itu. Baik, ini selesai yang huruf lin, jadi tidak ada penekanan. Mengapa disebut lembut penekanan ya? Karena memang tidak ada contoh kalau kita mau mensukun ba, ab, kemudian at, akh, af, gitu. Kalau wau berarti au, ya, tidak ada yang ditahan. Eh, ya sukun berarti ai. Nah, ini yang disebut dengan lin, jadi tidak tertahan ya. Apalagi terpantulkan ya, jauh dari sifat itu, huruf ya dan huruf waw. Yang keempat adalah inhiraf, yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Nah, sifat ini inhiraf dimiliki oleh sifat lam dan sifat ra. Jadi apapun kondisinya ya, al, ar, arra, alla, ya, seperti itu tetap ada melekat ke dalamnya sifat inhiraf. Jadi terhalang lisan kita. Alirannya terhalang oleh lisan, maksudnya, oleh lidah. Kemudian nomor 5, takrir, yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus, disebabkan sempitnya makhraj. Nah, sifat ini terdapat pula pada huruf ra, ya, hanya huruf ra. Ya. Hendaknya seorang qari tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ra lebih dari sekali. Ya, contoh misalkan Ar-Rahman. Nah, ini takrirnya berlebihan. Jadi yang insya Allah diinginkan oleh huruf ra, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, seperti itu ya, huruf ra dengan sifat takrirnya. Kemudian yang keenam, tafashi, yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut sehingga mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Sifat ini terdapat pada huruf shin. Syaitan. Misalkan seperti A'udzu billahi minasyaiton. Ya, pasti akan terasa sifat tafashi ini di dalam lisan kita, di mulut kita insya Allah. Kemudian nomor 7 adalah istitalah, yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas, hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Sifat ini terdapat pada huruf dhad. Ada huruf dhad. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, insya Allah itu adalah pengucapan huruf dhad dengan sifat istitalah. Akan sangat terasa ketika huruf dhad ini disukun atau ditasydid. Misalkan fil al al al, di sini juga walad dallin. Nah,
akan terasa sifat istitolahnya. Jadi pergerakan lidah kita akan terasa insya Allah. Nah, kemudian nomor 8 yang terakhir adalah gunnah, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Yang dimaksud dari pembahasan ini adalah gunnah mutawwalah, yaitu gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B. Nanti kita lihat ya, A dan B itu apa. Bukan pokok gunnah yang ada pada nun dan mim, dan gunnah memiliki 4 tingkatan, yaitu A. Sudah kita bahas ya, kita murojaah kembali. Gunnah ada 4 tingkatannya. Akmal matakun yang gunnah sangat sempurna, kemudian gunnah kamilah, gunnah yang sempurna, kemudian gunnah naqisoh, gunnah yang tidak sempurna, satu lagi anqas matakun, gunnah yang sangat tidak sempurna. Nah, kita mulai dari A. Nah, ini yang dimaksud dengan A dan B ini, yaitu akmal matakun dan kamilah yang sempurna. Nah, tingkatan ini pada huruf nun dan mim yang bertasydid, begitu juga yang diidghamkan. Dengan kata lain, kita meminjam dari bab-bab yang berikutnya ya, bab-bab yang di depan untuk memudahkan pemahaman kita yang insya Allah sudah kita fahami insya Allah. Yang pertama yang masuk dalam kategori akmal matakun adalah ghunnah musyaddadah atau nun dan mim yang bertasydid. Nah, kemudian yang kedua adalah pada saat idgham bi ghunnah. Nah, ketika nun sukun ataupun tanwin berhadapan dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw. Tapi dalam kategori pembahasan ini lebih ditekankan ke mim dan nunnya karena sedang membahas huruf ini, sifat ghunnah. Nah, tapi kita lengkapi ya supaya nanti di penjelasan berikutnya tidak perlu kita jelaskan lagi. Karena setelah ini kita akan masuk ke bab tersebut. Kemudian setelah itu adanya kejadian antara mim yang sukun bertemu dengan huruf mim lagi yang kita kenal dengan idgham mithlain atau idgham mimi atau idgham mithli. Nah, ini boleh diambil dengan cara akmal matakun. Nah, kita latihan di sini Muhammad. Kemudian amanna kam fi'ah. Seperti itu. Mimma. Kemudian khairan yarah. Nah, ini kemudian min waliyyin wala waqo. Irkam ma'ana. Nah, ini juga boleh dianggap sebagai akmal matakun dalam idgham mutajanisain. Di sini termasuk ke dalam kategori gharib juga. Ini ada ba yang sukun bertemu dengan mim. Secara zahir, secara tulisan, ini ba sukun bertemu dengan mim dikategorikan idgham mutajanisain secara hukum tajwid, tetapi dengan cara bacanya ini lebih ke arah idgham mithlain. Baik, selesai yang akmal matakun, kita bahas yang gunnah kamilah, yang sempurna. Nah, tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas, yaitu pada nun dan mim yang ikhfa. Ada 3 yang masuk di dalam idgham atau gunnah kamilah. Yang di dalam gunnah kamilah, yaitu ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan iqlab. Nah, di contoh ini pun demikian ya. Ini ada yang dicontohkan dengan ikhfa hakiki, kemudian dicontohkan dengan ikhfa syafawi antara bertemunya huruf mim yang sukun dengan huruf ba. Kemudian ada juga iqlab, yaitu nun yang sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, kita lihat di sini
walaman sabar. Nah, kemudian kita contohkan lagi mansura hum barizun mim ba'd atau mim ba'du. Ya, gitu kalau kita lanjutkan lah, misalkan seperti itu. Nah, ini yang tergolong ke dalam gunnah kamilah. Kemudian yang C di sini adalah nakisah, yaitu kurang, yang tidak sempurna. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang sukun ketika izhar. Jadi ada dua di sini. Yang pertama izhar halqi, kemudian izhar safawi. Ini contohnya an'amta. Jadi ketika huruf nun bertemu dengan huruf ain. Huruf nun dengan huruf ain. Ya, ini akan terjadi izhar halqi. Kemudian alaihim ghairil maghdub. Alaihim ghairi, mim yang sukun bertemu dengan huruf ghain. Nah, ini akan terjadi gunnah nakisah. Jadi huruf nun dan mim ini akan selalu ada sifat gunnah apapun keadaannya. An'amta, kemudian alaihim ghairil maghdub. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu anqas matakun, yaitu gunnah yang paling kurang atau yang sangat tidak sempurna. Kapan ini terjadi? Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang berharokat. Ya, contoh nahnu. Ya, disadari atau tidak, ya di situ melekat gunnahnya. Karena kalau kita tutup hidung kita, misalkan dahdu, ya, pengucapan nun dan mim ini tidak akan sempurna. Karena ya begitu sifatnya akan sedikit masuk ke dalam janur hidung atau dari al-khaisum. Namariqo. Nah, namariqo tidak akan sempurna pengucapannya karena al-khaisumnya terganggu. Nah, itu yang disebut dengan salah satunya ada gunnah, selalu terhubung dengan al-khaisum. Kemudian catatan di sini yang diambil oleh al-mu'alif adalah kadar tempo gunnah disesuaikan dengan ritme bacaan tadi. Jadi semakin ke atas tadi semakin lama ya. Akmal matakun, kemudian kamilah, nakisah, anqas matakun. Nah, untuk yang nakisah dan anqas matakun rasanya tidak ada masalah. Karena ini biasa saja menyebutkannya, tidak ada yang ditahan, tidak ada yang dipanjangkan gitu ya. Seperti itu. Lain halnya dengan akmal matakun dan kamilah. Jadi untuk menertibkannya memang kita harus berlatih supaya tadi membedakan tingkat lama menahannya antara gunnah musyaddada, kemudian idgham mimi dan idgham bi gunnah ini harus lebih lama dibandingkan dengan ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan iklab. Nah, jadi ini harus diatur. Nah, kemudian pada edisi ini penyusun tadi sudah saya kupas ya. Di sini tidak memasukkan sifat ismat dan idlaq ya karena memang kurang bersinggungan langsung dengan ilmu tajwid ini. Baik, ini adalah latihan pengucapan huruf. Jadi kita bacakan secara cepat saja. Jadi ada tanda yang Q di sini, ini artinya harus dikolkolahkan ya. Jadi yang tadi qaf, po, ba, jim, dan dal ini harus dikolkolahkan, ditandai oleh al-mu'alif dengan huruf T di belakang. Ya, contoh di sini a, i, u, a, babi, bu, ab. Kemudian tati, tu, at, thasi, su, as, jaji, ju, aj, hahi, hu, ah, khahi, khu, akh. Kemudian dadi, du, ad, zazi, zu, az, rari, ru, ar,
zazizu az, sasisu as, shashishu ash, sasisu as. Bergeser ke tabel yang sebelah kiri. Ladidu ad, latidu alto, dhadhidu az, a'i'u a'. Bukan a tapi a gitu ya, dari hamzah ke ain. Nah, yang di sini kadang-kadang ini agak kurang pada saat latihan. Kita ulangi. A'i'u a'. Nah, seperti itu yang diinginkan. Ghaghiru az, fafifu af. Kemudian qaqiqu alqa, kakiku ak, lalilu al, mamimu am, naninu an, wawiwu au, hahihu ah, yayiyu ai. Nah, insya Allah sudah kita latihan di huruf-huruf ini. Nah, tadi sudah ada penjelasannya. Yang bertanda sukun dibaca dengan qalqalah, yang tadi ada tanda huruf Q. Kemudian ini ada latihan lagi. Latihan pada huruf-huruf yang mirip pengucapannya, namun berbeda makhrajnya. Ini tabelnya dibuat khusus. Jadi antara ini hamzah dengan ain. A, I, U, A dengan A, I, U, A. Jadi beda di sini A dengan A. Bukan A, bukan. Tapi A. Dari hamzah ke ain yang sukun. A. Kemudian ke bawah ya. Ha, hi, hu, ah. Dengan ha, hi, hu, ah. Nah ini beda makhraj. Yang satu wastul halki, yang bawah aqsal halki. Kemudian huruf, nah ini cukup banyak berderet antara huruf ta, kemudian sa, sin, shin, dan sad. Ta, ti, tu, at. Kemudian sa, si, su, as. Sa, si, su, as. Kemudian sha, shi, shu, ash. Sa, si, su, as. Yang sebelah kiri, nah ini aksalisan. Aksalisan fauqa dan aksalisan asfal. Qaqiqu alqa. Ya, mungkin yang kalau yang fathah ini mungkin tidak ada masalah. Yang ada sedikit kesamaan biasanya nanti ketika harokatnya kasrah atau dhammah. Jadi yang qaf dulu. Qaqiqu alqa. Kemudian kakiku ak. Nah, yang satu isti'la, yang satu istifal. Nah, jadi ini harus berbeda. Kemudian antara huruf ghain dan huruf kha. Nah, ini satu makhraj di adnal halki, tenggorokan yang paling atas. Jangan sampai mengapa ini disandingkan? Ya mungkin dari al-mu'alif ingin menyebutkan bahwa huruf ghain ini jangan ada koroknya seperti huruf kha, jangan mengorok begitu ya. Huruf ghain tetap bersih. Jangan nah itu miliknya huruf kha. Nah, kalau ghain tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang bawahnya khakhihu akh gitu. Khakhihu akh. Nah, ini yang kha, bukan yang ghain. Jangan sampai ghain mengucapkannya dengan gha, ghi, ghu, agh. Nah, ini tidak ada huruf ghain yang seperti itu. Nah, kemudian ini antara zal dengan zai. Zadzi, zu, az. Kemudian zazi, zu, az. Jadi jangan ragu kalau mengucapkan huruf zai supaya berbeda dengan zal.
Karena harus ada safirnya, sedangkan yang atas yang zal ini tidak ada safirnya. Baik, bawahnya dal dengan dod. Dadi duad. Sekarang dod dadidual. Nah, ini harus berbeda ya. Ini hati-hati, yang dod sukun tidak boleh dikolkolakan. Ini hanya milik huruf dod, huruf-huruf dal. Dadiduad. Yang di sini tidak boleh membaca dadidualdo. Nggak boleh ya, karena tidak ada sifat kolkolah di dalam huruf dod. Dadidual. Dadiduad. Nah, kemudian dhadhiduaz. 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 Dadiduad. Nah, harus berbeda antara huruf-huruf yang sudah disandingkan di dalam tabel yang berdekatan ini yang disusun oleh penulis, yaitu Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi Al-Siyah Fidhullah Ta'ala. Baik, selesai penjelasan kita mengenai sifat huruf, cukup panjang, yang mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah bisa bersabar mengikuti pelajaran dari satu bab ke bab yang lainnya, insya Allah. Yang sudah menguasai, mari kita bersabar pula untuk membersamai saudara muslim kita lainnya yang mungkin sedang berupaya sekuat tenaga untuk melancarkan cara membaca Al-Quran ini, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Baik, selesai. Insya Allah kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.